Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Di sini ada sebuah grafik. Grafik ini adalah menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan oleh sebuah benda dari suhu di bawah 0 sampai suhu 100 derajat Celcius. Di sini ada titik A, kemudian B, C, D, dan E. Jadi ini gambarannya, titik A adalah suhu S di bawah 0. Jadi ketika titik A sampai titik B, maka kalor yang diperlukan adalah untuk merubah suhu air, suhu S. Jadi titik A ke B adalah kalor yang diperlukannya adalah untuk menaikkan suhu S dari suhu di bawah 0 sampai suhu sama dengan 0. Jadi di sini, jadi Q1 atau titik A dan B ini adalah kita sebutkan dengan Q1. Q1 adalah rumusannya massa S dikalikan kalau jenis S atau CS dikalikan delta T. Jadi kalor yang diperlukan di sini adalah untuk menaikkan suhu S dari suhu di bawah 0 sampai dengan suhu 0 derajat Celcius. Jadi suhu S di bawah 0 sampai suhu S 0 derajat Celcius. Maka rumusannya Q1 sama dengan massa S dikalikan CS dikalikan delta T. Delta T-nya berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya adalah titik B, suhu awalnya adalah titik A. Kemudian titik B ke C di sini kita sebutkan saja dengan Q2. Jadi Q2 rumusannya MS dikalikan LF. Jadi massa S dikalikan kalor lebur S. Jadi di sini titik B ke C, kalor yang diserapnya adalah untuk merubah S dari suhu 0 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 0 derajat Celcius. Jadi kalor yang perlukannya adalah untuk merubah wujud dari es menjadi air. Jadi es dengan suhu 0 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 0 derajat Celcius. Kemudian titik C dan D nih kita simpulkan dengan Q3. Q3 rumusannya adalah M air dikalikan C air dikalikan delta T. Jadi pada Q3 ini kalor yang diserapnya adalah untuk menaikkan suhu air. Jadi untuk menaikkan suhu air dari 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. Maka ini rumusannya. Jadi Q3 sama dengan massa air dikalikan cair dikalikan delta T. Sedangkan titik D dan E rumusannya adalah bisa kita simpulkan dengan Q4. Q4 sama dengan massa air dikalikan LP. Jadi kalor yang diserapnya adalah untuk menaikkan suhu air dari 100 derajat Celcius menjadi uap air dengan suhu 100 derajat Celcius. Jadi LF adalah kalor didih, sedangkan LF adalah kalor lebur. Kita teruskan ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Sebanyak 0,2 kg es dari suhu 10 derajat di bawah 0 derajat Celcius, dari suhu di bawah 0, jadi suhu 10 derajat di bawah 0 hingga seluruhnya menjadi air
bersuhu 50 derajat Celcius. Jika kalau lebur es adalah 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, kalau jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalau jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan kalor yang dibutuhkannya. Jadi berapakah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es dari 10 derajat di bawah 0 sampai suhu air dengan suhunya 50 derajat Celcius. Berdasarkan soal ini, maka data yang diketahuinya adalah massa es ini 0,2 kg, kemudian suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius di bawah 0 atau negatif 10, kemudian T1-nya adalah ini 50 derajat Celcius. Lantas kalau leburnya adalah 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Lantas kalau jenis esnya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, ini data dari sini. Dan kalau jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanyakannya adalah berapakah kalor total yang dibutuhkan. Maka kita jawab. Jadi gambarannya kan adalah es dengan suhu 10 derajat Celcius sampai dengan suhu air dengan suhunya 50 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diperlukannya? Maka berdasarkan grafik ini, dari es di bawah 0 sampai dengan air dengan suhu 50 derajat Celcius, maka grafiknya ada Q1, Q2, dan Q3. Kemudian kita mencari Q1 nih, berapakah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu es dari 10 derajat di bawah 0 sampai suhunya adalah 0 derajat. Maka rumusannya ini Q1 sama dengan massa es dikalikan CS dikalikan delta T. Delta T-nya berarti ini 0, berarti T delta-nya adalah T akhir dikurangi T awal. T akhirnya adalah 0, T awalnya adalah negatif 10. Maka dari data ketahui, ini kita masukkan ke dalam rumusan ini. Jadi delta T adalah yang 0 dikurangi negatif 10. Diketahui massa S-nya adalah 0,2, CS-nya adalah 2100, T1-nya adalah 0 yang ini, kemudian T awalnya adalah negatif 10. Kemudian di sini tanda operasinya 2, kita jadikan 1 dengan cara dikalikan, negatif per negatif sama dengan positif. Jadi ini 420 adalah hasil perkalian, 0,2 dikalikan 2100 sama dengan 420. Kemudian 0 ditambah 10 sama dengan 10. Lantas 420 dikali 10 hasilnya adalah 4200 Joule. Jadi kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu es dari 10 di bawah 0 sampai es dengan suhu 0 derajat diperlukan kalori adalah sebanyak 4200 Joule. Lantas kita mencari Q2. Q2 ini kalori yang diserapnya untuk merubah wujud dari es dengan suhu 0 derajat menjadi air dengan suhu 0 derajat. Jadi Q2 kalori yang diserapnya adalah untuk merubah wujud benda dari es dengan suhu 0 derajat menjadi air dengan suhu 0 derajat Celcius.
Maka rumusan Q2-nya, nih, Q2 sama dengan massa S dikalikan LF. LF adalah kalor lebur. Dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Maka diketahui massa S-nya adalah 0,2, diketahui kalor leburnya adalah 3,36 kali 10 pangkat 5. Maka hasil perkalian 0,2 dikali 3,36 kali 10 pangkat 5 adalah hasilnya 0,672 kali 10 pangkat 5 Joule. Atau disederhanakan lagi, jadi unsur pengalinya kita rubah ke dalam bilangan biasa akan menjadi 67.200 Joule. Maka di sini kalor yang diperlukan untuk merubah wujud dari es dengan suhu 0 derajat Celcius menjadi air dengan suhu 0 derajat Celcius dengan massa S-nya adalah 0,2, maka diperlukan kalor sebanyak 67.200 Joule. Lantas Q3, kita mencari Q3. Q3 adalah kalor yang diserapnya untuk menaikkan suhu air dari 0 derajat sampai 50 derajat. Maka rumusannya Q3 sama dengan massa air dikalikan C air dikalikan delta T. Delta T-nya berarti suhu air dikurangi suhu awal. Akhirnya adalah 50, awalnya adalah 0. Jadi ini rumusan Q3. Q3 sama dengan massa air dikalikan C air dikalikan delta T. Delta T-nya suhu airnya adalah 50, suhu awalnya adalah 0. Lantas ini 840 adalah hasil perkalian dari 0,2 dikalikan 4200, hasilnya 840, sedangkan 50 adalah hasil pengurangan 50 dikurangi 0. Maka 840 dikali 50 hasilnya adalah 42.000 Joule. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air dari 0 derajat sampai 50 derajat, maka diperlukan kalor adalah sebanyak 42.000 Joule. Sehingga berapakah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud dari es dengan suhu 10 derajat di bawah 0 menjadi air dengan suhu 50 derajat? Maka sehingga Q totalnya sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Maka dari hasil hitungan kalor kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. Jadi Q1 adalah 4.200, Q2-nya 67.200, Q3-nya adalah 42.000. Maka dijumlahkan hasilnya adalah sebesar 113.400 Joule. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud dan menaikkan suhu dari es dengan suhu 10 derajat di bawah 0 menjadi air dengan suhu 50 derajat Celcius, maka diperlukan kalornya sebanyak 113.400 Joule. Demikian pembahasan materi berkaitan dengan kalor yang dibutuhkan untuk perubahan wujud benda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.